Guys, kamu udah lihat film yang satu ini nggak? Jadi film seri ini lagi viral banget di Amerika sana dan lagi ditayangin di Netflix gitu kan. Jadi ceritanya tentang Monster, The Lyle and Eric Menendez Story. Jadi ini ceritanya benar-benar true story. Jadi ceritanya tentang keluarga, ceritanya harmonis ya, bapak ganteng, istri cantik, terus anak-anaknya juga keren ya gitu kan, pakai jas segala macam. Dan mereka berasal dari keluarga kaya, tinggal di Beverly Hills. Sampai di pertama kalinya kelihatan mereka itu scene-nya bapak ibunya lagi duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba di sama anaknya gitu sampai berantakan gitu loh kan, sampai wah penuh sirup-sirup merah di mana-mana. Dan udah gitu mereka kuburin di satu tempat apalah jauh dari situ lah, kira-kira di perkebunan gitulah. Terus sampai di sana kan dia ngakunya dia tuh kayak diserang mafia gitu loh, bapak ibunya gitu kan. Terus dia berusaha bersedih hati dan sebagainya gitu kan. Tapi perlahan-lahan orang mulai bingung karena kan tidak ada bukti siapa yang melakukannya gitu kan. Dan lambat laun juga dia tuh ngomong gitu ke psikiater gitu kan, si yang dua-duanya Lyle sama Eric Menendez ini. Dia tidak sengaja yang si Lyle-nya ini, si Eric ini yang lebih lemah. Jadi itu ngaku bahwa dialah yang membun-bun orang tuanya gitu kan, dengan bantuan si Lyle-nya itu berdua itu nah, terus ada yang dengar. Jadi psikiaternya kan psikiater keluarga. Jadi sebetulnya tadi nggak mau ngasih tahu, dia rahasia komersial. Tapi ada ceweknya si psikiater ini tahu gitu kan, akhirnya membocorkannya ke media. Dan karena itulah akhirnya dia tuh ditangkap gitu oleh berdua ini. Nah dari situ mulailah trial yang sangat panjang dan tahun 89 terjadi di Beverly Hills. Jadi orang pada bingung sebetulnya kenapa sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Dan kita akan kita jadi mind boggling lah, pokoknya tiba-tiba mikir siapa sebenarnya siapa yang bersalah nih ya. Jadi mereka itu ngakunya mereka itu dilecehkan oleh bapaknya sendiri. Jadi bapaknya sendiri dia suka menyodom gitu, dua-duanya dia suka sama cowok brondong-brondong gitu, ngakunya seperti itu. Dan foto bayi cuma dibawa alat kelaminnya aja yang difoto gitu, mukanya enggak gitu, mencurigakan. Orang-orang pada bingung gitu kan. Jadi apakah benar memang bapaknya yang melecehkan dan karena dia tuh mau membun-bun kedua anaknya, karena anaknya mau reveal the secret bahwa bapaknya itu ternyata begituin mereka, melecehkan mereka gitu kan. Dan ibunya selalu membela. Tapi di sini ibunya sebetulnya juga tertekan karena ceritanya si bapaknya punya cewek lain dan dia juga suka berondong juga. Dia bertanya juga curiga sebetulnya lu sama kedua anak kita tuh apa, lo pernah melecehkan mereka apa enggak. Dan ini dialog bergulir. Jadi akhirnya orang bingung itu siapa sih sebenarnya yang melakukannya, itu salahnya siapa. Pertama-tama datangin ya karena mereka tuh good looking kids ya, dia pakai jas segala macam. Dan si Lyle-nya ini selalu pakai wig gitu kan, dan keren gitu kelihatannya. Jadi mereka tuh kayak semacam bintang lah kayak di sini gitu, orang pembun-bun jadi bintang artis gitu loh. Terus jadi mereka tuh udah perhatian. Terus dia hire lawyer yang bagus sekali actingnya ya, dia terus yang bisa mengarah ke arah situ. Lawyernya jempolan banget sehingga membuktikan bahwa dia sebenarnya mereka tuh tidak bersalah. Jadi tidak dihukum murder in the first degree, tapi untuk ini aja ya, tidak berencana. Jadi misal mungkin masih bisa untuk seumur hidup atau apapun, kurang lah misalnya berapa tahun lah gitu loh. Jadi tapi setelah itu si Lyle ini mulai bocor gitu loh. Dia kan sombong, dia ceritanya si Lyle ini naksir sama satu cewek, lagi dihukum itu ada main mata di pengadilan, akhirnya surat-suratan dan cerita sebetulnya wah ini kita sebetulnya ngelihat dari buku gitu kan, bahwa ternyata ada pelecehan, bagaimana child molester itu seperti apa gitu kan, terus pelecehan dari mana seperti apa, dan sebetulnya kita ngarang-ngarang sendiri, kita akan menang gitu kan. Dan celakanya tuh cewek ternyata nulis buku tentang itu dengan suara-suara actual di si Lyle-nya ini, dan akhirnya bocor ke publik gitu loh. Dan akhirnya mereka tuh jadi berbalik. Akhirnya dia itu divonis bersalah. Lawyer-lawyernya ada satu ya udah menyerah gitu, ada dua, yang satu udah menyerah. Yang satu lagi masih pro bono karena itu committed, yang cewek yang satu ini gitu loh, tentang menyelamatkan mereka.
Tapi pada akhirnya karena orang udah nggak percaya lagi karena ada rekaman suaranya si Lyle ini, jadi akhirnya diputuskan untuk menghukum seumur hidup si mereka berdua ini, nggak ada kemungkinan selamat. Dan tapi sekarang menjadi perdebatan orang sebenarnya. Jadi kira-kira sebetulnya benarkah pelecehan itu terjadi gitu kan? Ataukah memang itu hanya karangan mereka sendiri? Karena sepertinya ada beberapa orang yang ngomong bahwa tuh mereka ngeliat foto bayi yang itu yang tanpa itu ada alat kelaminnya segala macam diperlihatkan gitu loh. Nah, jadi film ini benar-benar misteri sampai akhir kita akan bertanya-tanya siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Apakah bapaknya yang bersalah? Memang ada udah bersalah gitu loh. Tapi anyway, ini juga filmnya agak-agak racy ya, jadi agak-agak R-rated ya. Tungguin ini alat vital cowok diperlihatkan secara gamblang gitu, dan itu jadi perbincangan banyak orang, dan itu mungkin ada yang bilang, wow, ngeliat size itu prostetik atau beneran gitu kan. Jadi itu yang jadi perbincangan hangat, dan banyak adegan mereka wah banyak yang telenji lah kan di sini lah gitu. Jadi mungkin kalau cewek-cewek suka dan sebagian cowok mungkin suka juga kali ya. Kalian lihat aja, pokoknya bikin jadi kita tuh bertanya-tanya sampai di akhir film sebetulnya siapa yang bersalah. Apakah benar-benar pelecehan itu benar-benar terjadi atau hanya karangan dua orang ini hanya ingin dapat warisan gitu loh. Karena pada akhirnya ternyata yang surat wasiatnya dari si bapak ini dihancurin sama si Lyle gitu kan, diumpetin sama dia dan dibuat will baru. Pengen jadi motifnya seperti ingin jadi kaya dan warisan gitu loh. Coba deh kamu nonton dan kamu tell me what you think about this serial. Karena aku nih mind boggling banget, bagus, dan ini jadi perbincangan banyak orang di mana-mana di Amerika sekarang. Oke, bye bye.